Lahir di Tabanan, Bali, 2 Maret 1971, Desak Made Hugesia Dewi atau yang populer disapa Dewi Huges sudah akrab dengan dunia anak dan pendidikan sejak masih kecil. Profesi bidang presenter dan entertainment yang dimasukinya tidak terlepas dari peran Kak Seto, sosok idolanya yang notabene merupakan tokoh yang dekat dengan dunia anak-anak. Sebagai duta penghapusan perdagangan manusia atau human trafficking, ia bahkan pernah mendapat penghargaan dan beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat. Kini, selain aktif sebagai duta pendidikan anak usia dini atau PAUD, hari-harinya juga masih disibukkan dengan kegiatan sebagai dosen dan motivator. Pemirsa, simak Selepedia episode Dewi Huges kali ini. Anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Dewa Made Sumarta dan Putu Hermawati ini memiliki kenangan masa kecil yang menyenangkan. Huges bahkan merasa banyak hal yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya yang pada gilirannya berhasil membentuk karakter kepribadiannya seperti sekarang ini. Almarhum Dewa Made Sumarta, seorang ayah, seorang guru, dan juga seorang pengusaha yang super kreatif. Beliau suka ngelukis. Beliau juga seorang yogi, jadi suka latihan yoga di depan kita, itu tahun 80-an. Beliau juga seniman ya, jadi suka ngajarin kita caranya bikin taman. Saya dekat sama papi saya, tapi setelah papi saya meninggal, waktu SMP, kelas 3, saya jadi dekat sekali sama mama. Dan inspirator saya berganti, mama gitu, seorang perempuan Indo, Belanda, yang disiplin, tapi di satu sisi sangat demokratis dan liberal, nggak pernah bilang jangan. Jadi membiarkan kita berpikir sendiri tentang masa muda kita, mau dibawa kemana, mau sekolah di mana, mau kerja apa, bergaul sama siapa. Beliau nggak pernah bilang jangan. Jadi justru saya tumbuh jadi anak muda yang memutuskan segala sesuatu sendiri gitu. But she was my best friend, she is my best friend. Beliau baru meninggal 2 tahun yang lalu, dan kepergiannya sangat indah gitu, membuat kita merasa oh iya, it's time for you to go. Dan kita berterima kasih banget karena beliau memberikan contoh seorang perempuan yang strong, independen gitu, dan seorang ibu yang beliau nggak kerja, tapi dia bisa menghidupi 6 orang anak. Huges mengaku kedekatannya dengan sang ayah membuatnya menjadi sosok yang tangguh. Meski hidup berkecukupan, namun sejak kecil Huges selalu diajarkan untuk bisa mengerjakan segala hal dengan tangan dan tenaganya sendiri, termasuk pekerjaan yang biasa dilakukan kaum lelaki. Saya anak laki banget gitu, karena keluarga saya perempuan semua ber-6, saya anak nomor 5. Asli saya itu laki banget, bisa nyangkul, bisa nyemen, bisa nembok, saya suka bikin batako, bisa ngaduk semen. Jadi tipikal perempuan Bali yang dari kecil diajarin untuk bisa kerjaan-kerjaan laki-laki yang sekarang sudah bias ya, sudah semuanya bisa. Tapi saya biasa sekali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan buat yang dulu dibilang pekerjaan pria gitu, buat kita biasa aja kerjakan. Saya justru nggak bisa masak. Bukan semata pembentukan karakter dan kepribadian yang sudah didapat Huges dari orang tuanya, bakat dan kepiawaiannya dalam berkomunikasi, pengetahuan dan kemampuannya dalam bidang pendidikan anak, semuanya sudah diperoleh Huges sejak kecil. Maka tak heran ketika sudah beranjak dewasa, profesi yang digeluti Dewi Huges tidak jauh dari bidang-bidang yang sudah akrab dengan kesehariannya di masa kecil.
waktu SD kelas 4 kalau nggak salah, ayah saya mengajar saya, beliau bikin sekolah, bikin TK. Dan saya diajarin, bukan diajarin sih, saya diajak untuk terlibat langsung dalam pembuatan TK itu. Mulai dari recruiting guru, saya duduk, gurunya diinterview sama ayah saya dengerin, oh gitu caranya interview, saya duduk sebelah papi saya, kayak yang punya sekolahan gitu. Kemudian pas hari pertama sekolah, murid-murid datang, saya ikut berdiri, nggak tahu saya kayaknya nggak sekolah deh waktu itu. Saya belajar homeschooling juga dari ayah saya. Beliau tuh orangnya di tahun 80-an itu, cara berpikirnya tuh future oriented banget gitu. Seorang ayah yang sangat luar biasa. Terus saya juga melihat bagaimana ayah saya mengajar guru-guru untuk mengajar gitu. Jadi dunia bikin sekolah, dunia pendidikan buat saya sesuatu yang sangat familiar. Saya ngerasa kayak saya expert deh dari kecil gitu, saya tahu deh caranya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitu kata pepatah. Dan begitu pula yang terjadi pada Dewi Huges. Dari sederet kemampuan yang sudah tertanam dalam diri Huges, ada satu hal lagi yang juga tak bisa dipisahkan dari kepiawaian seorang Dewi Huges. Dan hal ini juga muncul berkat didikan orang tuanya. Itu sebabnya ketika sang ayah wafat di saat Huges masih duduk di bangku SMP, Huges tidak terlalu menemui kesulitan untuk urusan yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Karena ayah saya mengajarkan entrepreneurship dari kecil, kemudian jadinya saya itu orientasinya tuh bisnis, bisnis oriented, bahasa halus dari money oriented. Jadi kalau teman-teman saya mau belajar bahasa Indonesia, saya kasih harga. Satu kali belajar bahasa Bali, saya kasih harganya satu kata misalnya 5 perak. Jadi teman-teman saya pada datang, saya ketikin di bahasa Balinya apa, saya jual ke teman-teman saya. Jadi segala sesuatu itu diajarin bagaimana membuat batu jadi uang gitu. Ya, yang paling tidak terlupakan pada saat perkenalan pada waktu itu, ya. Itu sangat terkesan sekali karena saya melihat orang ini, waduh, anak muda tapi juga cukup ramah, cukup pandai untuk memotivasi atau mungkin memasarkan produknya. Sehingga saya melihat, wah ini termasuk anak muda yang kreatif.